Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Nah, ini jurnal saya. Next ya. Mati Bu ya? Oh, iya. Jurnal ini saya mengambil dari jurnal yang bereputasi nasional, itu dari Mendeley. Judulnya Upaya Pengembangan Industri Batik di Indonesia, yang ditulis oleh Abi Pratiwi Siregar dan kawan-kawan. Kemudian latar belakang penelitian ini, batik merupakan karya seni adiluhung atau tinggi mutunya bangsa Indonesia yang dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga saat ini. Namun demikian, karena perlindungan hukum terhadap kekayaan terintelektual masyarakat asli Indonesia masih lemah, batik pernah diakui sebagai milik negara lain atau milik perusahaan swasta. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menyiapkan berbagai kajian, seminar, dan workshop atau pameran terkait batik untuk kemudian mengambil upaya hukum. Kemudian tujuan daripada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah industri batik yang ada di Indonesia, kemudian jumlah tenaga kerja, kemudian kapasitas produksi dan permasalahan, serta merumuskan upaya dalam pengembangan industri batik. Kemudian metode penelitian ini tidak diubah ya? Hah? Ya. Kemudian metode penelitian. Next ya. Penelitian ini dilakukan di 27 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Total responden sebanyak 53 industri batik dan juga organisasi perangkat daerah atau OPD di setiap provinsi. Ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam. Kemudian metode ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian dari jurnal ini, penelitian ini dilakukan di 27 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya, Pulau Jawa merupakan industri batik terbanyak di Indonesia, yaitu 87%, sedangkan yang di luar Jawa, yang terbesar di luar Pulau Jawa berada di Jambi. Jika berdasarkan wilayah, maka Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Timur merupakan 3 wilayah teratas, di mana setiap industrinya menyerap tenaga kerja masing-masing 12, 10, dan 9 orang.
Kemudian berdasarkan hasil pengumpulan data, industri batik di Indonesia memperoleh 407,5 miliar per bulan atau setara 4,89 triliun per tahun. Pencapaian produk tersebut ditopang oleh tenaga kerja sebanyak 37.093 orang. Kemudian hasil untuk satu slot atau 110 potong batik tulis dan batik cap memakan waktu yang lama dibandingkan dengan printing bermotif batik yang diproses menggunakan sablon. Pada batik tulis dan batik cap, kebutuhan atas tenaga kerjanya relatif banyak dikerjakan dengan cara manual. Jadi pembuatan batik cap, kemudian batik tulis itu memerlukan waktu yang sangat panjang karena semua pekerjaannya dilakukan dengan cara manual. Sedangkan kalau printing bermotif batik tidak memerlukan waktu yang panjang karena cara ini menggunakan mesin, sudah menggunakan metode yang modern tanpa menggunakan penulisan dan lain sebagainya. Kemudian keunggulan produk printing bermotif batik adalah bisa dihasilkan dalam jumlah banyak, namun waktunya relatif singkat. Apabila industri batik dihadapkan pada segmen pasar yang sama, batik tulis dan batik cap kalah dari segi harga dan kuantitas produk. Jika produk batik tulis, kemudian batik cap, kemudian batik printing yang bermotif batik, kalau disatukan pada pasar yang sama, maka batik printing yang bermotif batik itu lebih dominan dibeli oleh konsumen karena harganya yang relatif murah. Kemudian usaha printing bermotif batik sebagian besar dimiliki oleh pengusaha bermodal besar dan cenderung berorientasi keuntungan tanpa memerhatikan kelestarian budaya. Bagi beberapa industri, usaha printing bermotif ini tidak dapat dikatakan sebagai halnya batik tulis dan cap, sebab proses pembuatannya hanya di sablon. Dari segi budaya, batik ini memiliki motif dan unsur budaya daerah, namun pembuatannya menggunakan mesin sablon. Berbeda dengan batik tulis dan batik cap tadi, yang mana semua kegiatannya dilakukan dengan manual. Dan juga batik ini tidak sesuai dengan filosofi batik sebagai sebuah teknik dan proses yang bersama, di dalamnya ada motif atau pola dengan seni yang dihasilkan dan bernilai ekonomi. Kemudian kesimpulan, industri batik di Indonesia diperkirakan 6.120 unit dengan tenaga kerja sebanyak 37.093 orang dan mampu mencapai nilai produksi sekitar 407,5 miliar per bulan atau 4,89 triliun per tahun. Mungkin begitu, Bu. Oke. Berarti lebih ke ininya saja, ke metodenya bagaimana. Ya. Kalau dari segi jurnalnya, di sini dia tidak ada membahas yang kajian halal dan haramnya seperti itu ya, Aldia. Ya, dia lebih di sini dia lebih ke batiknya. Boleh di sini mungkin kita melihat di sini saja.
Ini jurnal terbaru ya, 2020. Di sini dia melakukan itu tidak nanggung-nanggung di 27 provinsi. Dari total provinsi yang ada di Indonesia ada 34 provinsi. Dari respondennya 53. Oke. Kemudian ini hasilnya. Ini cara dia mentok. Dan ini kesimpulannya. Batik Indonesia diperkirakan ada 6.120 unit. Berarti di sini nampak kalau kita tuh misalnya kita melakukan riset nanti ke fashion, kita mempunyai lahan yang begitu luas, ya tidak? Ya, Bu. Di situ kita dapat melihatnya. Jadi di sini kita melihat memang betul kalau misalnya kita nanti berhasil melakukan sampai ke tahap label misalnya, dengan begitu banyaknya unit, pasti kita ini akan menjadi yang kata Ibu Uji tadi yang Indonesia masih pingsan, mungkin nanti dia akan melonjak ke ranking 1. Karena kita memiliki lahan yang benar-benar luas dan peluangnya tinggi bagi seorang umat muslim di Indonesia. Unit batik itu sendiri banyak. Kira-kira ada pertanyaan dari kawan-kawan? Dandi, Tia. Aldi, pengen nanya sih, tapi ini lebih ke industri batiknya. Jadi ya, di sini kita melihat benar-benar luas peluang kita untuk kan kita kan sekarang baru cakupannya Jambi. Jadi di sini kita ngelihat kalau benar-benar yang namanya kalau misalnya kita ngarah ke batik yang akan berlabel halal nantinya, kita punya peluang yang begitu luas. Ini tujuan dari jurnal ini, kita melihat semana sih nanti lahan kita. Gitu. Yuk, kita. Kalau kita lebih mau nanya gini, itu kan tadi ada proses pembuatan batik cap, batik printing, sama batik tulis tadi kan. Pada saat pengolahannya itu, tapi boleh Bu ini nanyanya lebih ke halal atau haram gitu? Boleh, coba. Kan kalau batik itu kan tadi ada proses pembuatannya itu kalau ada batik cap, batik tulis, kemudian batik printing tadi. Nah, kalau limbah dari pengolahan batik itu berpengaruh nggak sih dengan kehalalan produk itu atau gimana? Nah, coba Aldi dulu yang jawab. Bagaimana Aldi yang jawab? Setelah ikut ini bagaimana? Limbah dari pembuatan itu berpengaruh juga apa tidak sebenarnya tentang untuk kehalalan produk itu? Kenapa, Pak? Apa Aldi? Limbah kehalalannya, Bu. Kan dia industri batik itu kan ada menghasilkan limbah. Pertanyaan kita, kira-kira sampai ke limbahnya itu ada kajian halal dan haramnya juga nggak nanti? Itu nggak, Wita? Iya Bu, begitu Bu. Nah, sampai ke limbahnya gimana dia? Jadi limbahnya nih Bu, dalam apa namanya jurnal ini Bu tidak sama sekali membahas tentang kehalalan limbahnya Bu. Tapi apa namanya di sini dibahaskan tentang bahayanya limbah dari pembuatan batik ini tadi Bu. Gimana? Misalkan limbahnya ini dapat merugikan masyarakat yang mengandalkan kalau misalkan limbahnya dibuang ke sungai, maka limbahnya ini dapat apa namanya
merugikan masyarakat yang menggunakan sungai ini, Bu. Sebab sungainya sudah tercemar dari limbahnya tadi, Bu. Itu ya, Gia. Ya gitu, Bu. Sedikit tambahan dari Ibu. Dari yang sudah pernah Ibu riset juga ini. Jadi yang namanya limbah batik atau limbah industri tekstil, dia pastinya pertama mengandung pewarna. Pasti yang namanya limbah itu berwarna begitu pekat, kemudian begitu kotor, kemudian ada kandungan logamnya, logam berat pastinya. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan seperti emulsifier yang haram atau yang tidak halal, tentu jelas kalau limbah ini tidak halal. Kalau sampai kan tadi ada SOP ada SOP sampai ke SOP pengerjaan gitu ya pas di Wita tadi ada kan? Kalau kita sangkutkan ke situ jelas tidak sesuai dengan SOP-nya. Kalau dari riset terdahulunya tuh yang namanya zat limbah tadi itu mengandung logam, ada pewarna tadi, dibuang ke perairan tanpa ada proses pengolahan tertentu, itu dapat menyebabkan mencemari badan perairan. Itu limbah itu bersifat karsinogenik. Yang sama-sama kita ketahui kemarin, karsinogenik itu apa? Pemicu kanker. Mengakibatkan kanker. Gitu. Jadi memang ada treatment-treatmentnya terdahulu untuk melepaskan si limbah ke badan perairan. Kalau misalnya dia menggunakan SOP untuk kehalalan sebuah industri, dia harus melakukan pengolahan dahulu, baru dilepaskan. Secara fisik, kalau misalnya kita melakukan pengolahan dari yang warnanya misalnya merah pekat, kemudian kita lakukan pengolahan, bisa dengan cara degradasi menggunakan matahari misalnya, dia akan berubah menjadi bening, tidak lagi berwarna. Kemudian kita lakukan lagi sehingga logamnya pun tidak ada lagi, sehingga dia aman ke badan perairan. Begitu, paham? Kira-kira. Paham, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Ibu Wiji, mana Ibu Wiji? Ada ya? Ya, Oh ada. lanjut nih. Jadi kalau yang Aldi ini lebih kayak secara umum ya. Dia lebih yang secara umumnya nanti kan. Dia ngelihat gimana industri batik di Indonesia. Dia ngelihat lahan dia nanti untuk riset, Bu. Ya. Bagus. Berarti deh nanti itu kan kita ada buat apa tuh namanya degradasinya itu kan dari matahari, terus ozon, UV Ya. kan, terus yang satu Ya. lagi itu yang katalis itu nanti didiamkan gitu. Dia dicampurkan ke zat warna tadi. Kemudian Terus? kita kasih misalnya cahaya matahari, terus cahaya matahari. Oh dengan gitu. waktu, misalnya berapa 30 menit, 60 menit, nanti apa perbedaannya gitu kira-kira. Kita tuh sebenarnya kekurangan oven. Jadi itu kan kalau misal material kita udah jadi, kan kita simpan di desikator ya. Desikatornya tuh kemarin cara kita beli besok kan, yang 4 jutaan. Tapi oven itu kalau kita punya oven di dapur lumayan. Bisa agak belinya Bu lumayan juga Bu. Iya juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita buat aja nanti. Kita laju aja lah. Iya. Kita berjalan pelan-pelan. Oh iya. Digandeng sama anak-anak muda, jadi semangat ya. Besok itu kan kalau bisa nih kita tengah Februari udah turun kan. Nanti awal Maret itu
Kalau bisa kita ikutkan konferensi internasional satu artikel untuk yang di konferensi internasional, tapi pilih yang di luar negeri, dari Jepang atau di mana. Itu R3 mau tuh biayain. Mantap itu. Ya kemarin tuh Yap. bilang kayak gitu Pak WR, kayak aku loh ditantang kayak gitu ya, aku tangkap. Rita, Aldi, Dandi, Atia. Mau Iya. nggak? Mumpung masih ini kan online kan, belum ke sana. Kalau ke sana kan corona kan nggak bisa. Kita juga dana minim ya Bu ya. Iya, kalau masih online kan cuma bayar presentasi aja. Kuota. Iya betul. Bagus Kemudian tuh kalau kuota. sampai bisa. Amin, semoga bisa ya. Mau nanya Bu, Ya Dandi. emang kalau di konferensi itu internasional kita ngapain Bu? Ngomong kayak ini, Dandi jadi pemateri kayak bahas jurnal seperti ini. Nanti yang jurnal ini nih penelitian Dandi, bukan lagi namanya siapa di sini, bukan lagi Abi Pratiwa Siregar ini, tapi namanya Dandi dan kawan-kawan. Hasil Nanti riset paparan Dandi. hasil riset Dandi, gitu. Kayak bahasa Inggris. Kayak buat jurnal gitu ya, Bu? Iya. Kita kan buat jurnal dulu ini, kita neliti Berbahasa dulu baru Inggris kita gitu tulis. Kan Hah? internasional. Tetapi berbahasa Bagaimana Inggris karena internasional gitu kan? Iya, nanti nama penulisnya bukan ini lagi, nama kalian. Iya. Tapi bahasa Inggrisnya masih Bu. Dilatih. Santai aja. Ini aja jurnalnya Elsevier loh. Tunggu hari Rabu nih Bu. Dia Elsevier nih Bu. Wow, Mau dipresentasikannya amazing. jurnalnya. Mau lah Oke kan. Dandi, Rabu ya. Mau lah. Bu, mau nanya, Bu. Penasaran Iya, gue. iya. Penasaran Oke, gue. kita punya waktu 9 menit. Ini kan apa namanya nih? Kan tadi Ibu bilang kan kajian-kajian yang lain itu kan anggotanya kan yang kayak sesama dosen gitu kan. Nah, terus kayak mana Ibu sampai percaya sama mahasiswa kayak kami nih gitu nah. Sampai Oh, iya. jadikan kami ini anggota gitu. Kayak kami Percaya. ini maksudnya apa kakek kami ini? Gimana? Maksudnya itu kan Makanya. cili-cili gitu nah. Enggak lah. Makanya kan Ibu Wiji rekrut kalian, diwawancara kalian, gimana sih pemikiran anak nih, gimana sih pemikiran si Dandi nih, mau nggak dia punya nyali maju, besar nggak nyalinya, gitu kan, itu tujuannya wawancara ibunya, melihat potensi kalian, ternyata kalian punya bibit-bibit seperti itu, ya Bu? Iya. Nah, Jadi gini loh teman-teman, apa ya, kultur akademik atau literasi di kita tuh jauh di dasar samudra. Karena kan kayak Bu Deliza itu kan alumni UNAN, saya alumni UGM. Universitas mereka itu tuh kultur akademiknya tuh sudah bagus gitu loh. Kalian tahu saya di UGM itu berlari rasanya itu selama 1,5 tahun kuliah tuh rasanya nggak ada niat istirahat. Awak mau menyantai sedikit takut bayar SPP karena beasiswa kan cuma 4 semester. Nah, kami tuh benar-benar membawa kultur itu ke UIN Jambi. Kenapa kami merekrut mahasiswa? Karena memang untuk alhamdulillah rektor yang sekarang jadi iya betul. melihat kinerjanya itu mantap gitu loh, tetep gitu kan. Ini aja akan ada pelatihan bahasa Inggris untuk mahasiswa. Kemudian ini kan udah ranking UI Green Matrix nggak, yang ranking dunia tentang lingkungan. Ini akan diajukan lagi SDG, Sustainable Development Goals, untuk ranking Science Higher Education. Nah, kalau udah ranahnya tuh seperti itu, akankah mahasiswanya gitu-gitu aja? Ya nggak? Nah, jadi di sini tidak ngomongin saya pintar, saya bodoh, saya malas, enggak ya. Tapi di sini yang berlaku adalah mahasiswa yang mau belajar gitu. Jadi kalau di Universitas Maju, mereka nggak ada kayak gini-gini, tapi mereka sudah pribadi. Mereka biar mereka aktif di pendidikan kan ini
lagi. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu langsung, ya kan? Nanti kalau kalian, cikal bakalnya kalian jadi nih, misal kita berhasil mempresentasikan artikel di conference misal di Singapura gitu kan. Nasional. Beritanya, nah apa nggak gempar, apa nggak kepingin yang Jadi lain? ini kalian jadi PBB bukan bintang biasa. Nah iya. Bintangnya Dan pusat kajian. hal-hal kayak gitu bisa digunakan untuk mencari beasiswa S2. Nanti ini kan baru awal. Nanti selanjutnya kita nanti kupas deh pelan-pelan ditingkatkan TOEFL-nya. Mana tahu nih 3 tahun lagi kalian udah mantep TOEFL-nya, bisa langsung S2 kan gitu. Bakalan kalau sempat ini beneran terjadi nanti, amin ya. Kalian bakalan punya jalan yang mulus, jalan tol ya Bu. Bakal jadi Iya. banyak peluang untuk kalian. Tapi kan nggak mungkin tiba-tiba kalian udah semester 8 baru mau memulai, kan nggak mungkin. Dari sekarang lah belajarnya. Pasti. Kayak gitu. Dan ya jangan pesimis lah, kayak ini kok kami dipercaya. Aduh, apa ya, orang dosen-dosen aja pada pengen bisa nulis. Tapi kan ya setelah jalannya aja, nanti kalau sudah punya karya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Karya yang berbicara. Karya, santai Oke. aja, jalannya aja. Bu, Ya. teman kami ada nanyo masalah youth volunteer nih, itu tuh ada perekrutan lagi Bu ya atau enggak? Oh mungkin saja nanti, ada ya Bu ya. ada. Kalau Kemungkinan ada besar pasti ada. itu penambahan atau diceng maksudnya tuh Bu, kalau misalnya ada tuh Bu. Pergantian gitu. Ini kalian nanti apa ya istilahnya punya adik tingkat. Oh, Kalian alah. tingkat 1, nanti ada tingkat 2 gitu ya Bu ya. Iya, berhasil dulu kalian punya Buktikan. karya. Mantap. Ketawa Dandi nular nih. Iya, ketawanya ketawa Popsoden. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita punya waktu 3 menit nih sebelum di Ibu, Zoom. besok Ya. kosong ya? Besok kosong? Oh. Ya Berarti mau udah bisa besok. mulai. Berarti kayak siapa Mita sama Aldi udah bisa nulis ya? Ya, Literatur itu. sudah tahu dia bagaimana alurnya. Kan ada aku tadi nyontohin kan yang spesial itu. Belum. Masih mau banyak belajar dulu Bu tentang nulis-nulis. Iya, nggak apa-apa, lagi aja pelan-pelan. Atia mau besok? Nggak jadi Boleh. Kamis. Malam ya, Bu? Ya, jam 7:30. Boleh. Insya Allah. Yang besok nanti ini ya, kabarin di grup. Ya, Bu. Iya, Bu. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bertanya Bu, Oke, Aldi. Yuk. saya bingung dari ininya Bu. Kalau Salah itu kesada Bapak. Dan kita merumuskan jurnal tuh ini permasalahannya, terus kemudian ini hasil risetnya itu kayak mana Bu? Mana? Dari Ini. jurnal kan kalau penelitian kan ada yang diteliti kan Bu. Jadi Ya. ada permasalahannya, kemudian ada hasilnya Bu. Nah, Ya. untuk mengetahui di dalam jurnal tuh ini permasalahannya kayak gini, kemudian hasil risetnya kayak gini. Kayak mana Bu? Kita lakukan penelitian. Pertamanya kita seperti ini dulu, kita bahas literatur, kemudian nanti kita ramu apa yang mau kita buat. Seperti yang kita rencanakan sebelumnya, kita akan ke Batik Jambi dulu Bu, yang dekat ke kita. Kita nanti ke wawancara, ini kesingkatnya aja dulu ya, belum sedetailnya. Mungkin kita nanti lewat wawancara yang seperti Wita tadi, ada metodenya wawancara, survei, dokumentasi. Nanti kita susun pertanyaan, mana pertanyaan kira-kira yang akan kita tanyakan ke produsennya atau ke konsumennya atau kedua-duanya. Bagus. Ke situ. Setelah kita survei, setelah kita wawancara, kita mendapatkan data ya.
Nah, di situ berarti kita menggunakan apa tadi? Metode wawancara dan kawan-kawan tadi. Kemudian apa lagi? Datanya tadi berupa wawancara, kemudian wawancara melalui produsen dan konsumen tadi. Nah, kemudian setelah kita wawancara kita dapat hasil dong, bagaimana hasilnya, bagaimana menurut mereka. Disitulah hasil pembahasannya kita bahas. Pembahasannya dapatlah nanti kesimpulan. Jadi bagaimana menurut si produsen dan konsumen, gitu Aldi, singkatnya. Gitu. Jalani aja, nanti kan tahu alur. Iya. Bu, berarti Bu, Ya. sebelum kita terjun langsung, berarti kita nih Ya. ngadakan pertemuan dulu, diskusi apa yang mau dilakukan, atau diskusinya di grup bae? Kan nanti kita presentasi semua nih. Nanti kan muncul Iya. tuh pemikiran, oh Bu, mending kita tambahin seperti ini Bu, seperti yang di jurnal yang Iya. saya bahas kemarin Bu.